مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Gusti Nur Malasari dan rekan saya Muhammad Khairi dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Al-Quran dan Keutamaannya. Saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran menurut bahasa atau etimologi, yaitu Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran, di mana kata Quran merupakan akar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Kata Qur'anan secara bahasa berarti bacaan, yang mana isi Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Itu yang menurut bahasa atau etimologi. Kemudian menurut istilah atau terminologi, berdasarkan sumber dari Muhammad Ali Asyabuni, beliau berpendapat Al-Quran ialah firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, kemudian ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir atau jelas atau terperinci, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan merupakan ibadah apabila membacanya. Demikian tadi adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Antara lain, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Seperti dikutip dari ayat di atas, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab Zabur, semisal Injil atau Taurat. Jadi Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah petunjuk, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk. Kemudian Al-Quran adalah cahaya, seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat
174 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Antara lain, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Seperti dikutip dari ayat di atas, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab Zabur, semisal Injil atau Taurat. Jadi Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah petunjuk, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk. Kemudian Al-Quran adalah cahaya, seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 174 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan. Kemudian Al-Quran adalah cahaya, seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 174 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yakni Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Kemudian lagi keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah rahmat dan penyembuh, seperti yang terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian lagi
keutamaan Al-Quran menenteramkan hati, seperti yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian lagi keutamaan Al-Quran antara lain membacanya. Membaca Al-Quran termasuk ibadah paling utama, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari An-Nu'man, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah SAW, afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang artinya paling utama ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Kemudian lagi membaca Al-Quran dan pahala yang berlipat ganda, seperti hadis Rasulullah SAW. An Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, ia telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya dengannya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, ya Rasulullah, tidak aku kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan tadi saya sampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Selebihnya lagi ada banyak sekali tentang keutamaan Al-Quran yang lainnya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi mempelajari Al-Quran bagi kaum muslim. Urgensi mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Al-Quran adalah kitabullah yang membacanya dinilai ibadah. Tidak seperti bacaan yang lain, membaca Al-Quran baik mengerti atau tidak artinya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kaum muslim selayaknya setiap hari selalu membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran serta mengajarkannya adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang memelihara hafalan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan akan mendapat kedudukan mulia di surga, sesuai dengan tingkat hafalan dan amalnya. Hafizul Quran merupakan upaya pengakarapan orang yang beriman dengan kitab sucinya, sehingga ia tidak buta terhadap kitab sucinya. Orang-orang yang menghafal Al-Quran sesungguhnya bukanlah sedang menghafal yang tidak memiliki misi khusus sebagaimana yang ditulis oleh manusia. Namun sesungguhnya ia sedang menghafal sesuatu yang memberi kehidupan pada jiwa, akal, bahkan jasadnya. Urgensi mempelajari Al-Quran sebagai kehidupan. Allah secara tegas menyebut bahwa tujuan diturunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan seluruh umat muslim, sebagaimana
gambar berikut ini saya akan menyampaikan paparan Al-Quran berkait dengan aspek-aspek kehidupan. 1. Aspek kehidupan atau iman. 2. Aspek ibadah. 3. Aspek akhlak. 4. Aspek makan dan pakaian. 5. Aspek kemasyarakatan. 6. Aspek ekonomi. 7. Aspek politik dan kepemerintahan. 8. Aspek militer. 9. Aspek pendidik dan ilmu pengetahuan. 10. Aspek penegak hukum. Dengan sangat jelas, paparan yang saya sebut tadi benar-benar mampu memecahkan segala persoalan kehidupan manusia, bahkan seluruh aspek kehidupan. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang urgensi mempelajari Al-Quran. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.